Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala amma ba'd. Wa hayyukum bitahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla haqqa tuqatih, dengan sepadan-padannya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi iman Islam, bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan teruslah mencari bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal terbaik yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Bimtithali awamirih, takwa itu menjalankan perintah Allah azza wa jalla sebaik-baiknya. Wajtinabi nawahih, dan takwa itu menjauhi larangan Allah azza wa jalla sejauh-jauhnya. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Semoga Bapak Ibu yang bisa hadir, rekan-rekan semuanya diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah azza wa jalla, mendapatkan ridha Allah azza wa jalla, mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung bisa berada di tanggal 8 Dzulhijjah pada hari ini, yaitu Yaum Tarwiyah. Dan insya Allah besok tiada lain adalah hari terakhir kita puasa yang paling mulia di 9 awal Dzulhijjah, yaitu adalah puasa Arafah, yang puasa tidak kurang 12 jam menghapus 760 kurang lebih hari dosa-dosa kita 2 tahun setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, kurang lebih 700 hari. Allah mengampuni kita 720. Maka jangan sampai kita besok tidak berpuasa. Maka yang hari ini belum puasa selama 9 hari atau hari Tarwiyah juga tidak puasa misalnya, jangan sampai kita menyanyiakan puasa Arafah ya. Yang puasa ini sangat dianjurkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanah al-madiyah wa sannata allati ba'dah. Sesungguhnya pahala puasa Arafah ahtasibu, saya hitung-hitung, saya perkirakan, menurut saya, ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam, indallah, di sisi Allah, yukaffiru sanah, menghapus dosa setahun yang lalu, wal baqiyah, dan setahun yang akan datang. Dan ini adalah puasa yang paling agung, puasa sunnah.
puasa sunnah yang pahalanya paling besar, yaitu puasa Arafah. Setelahnya baru puasa Ashura 10 Muharram. Setelahnya baru puasa Syawal. Ya. Ini puasa yang paling tinggi, puasa sunnah. Pahalanya adalah puasa Arafah. Maka jangan sampai kita tidak melaksanakan, yaitu insya Allah nanti malam jangan lupa sahur, gitu ya. Kemudian hari Kamisnya kita Bapak Ibu berpuasa Arafah. Dan puasa Arafah khusus untuk orang-orang yang tidak di Arafah, yaitu bukan selain jamaah haji. Kalau jamaah haji yang nggak boleh berpuasa, sedang di gurun pasir, sedang panas-panasnya puasa pingsan, Pak. Maka orang yang haji di Arafah sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang tidak di Arafah dianjurkan berpuasa agar kita mendapatkan ampunan Allah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan ada 5 amalan sunnah, kita singkat saja. Yang pertama, jangan lupa puasa Arafah selain puasa 9 hari kemarin. Yang kedua, jangan lupa memperbanyak takbir, ya. Yang takbirnya boleh 2 kali, boleh 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah saya sampaikan, ilhamd, bukan ilham, gitu ya. Memperbanyak takbir terus. Ini takbir mutlak. Kemudian 10 sampai 11 takbir muqayyad, dilaksanakan setiap sholat. Setelah sholat takbir mutlak terus menerus. Yang pahalanya ini lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Siapa kita yang pernah jihad? Siapa kita yang mendapatkan pahala jihad kalau kita tidak memperbanyak takbir di 10 awal Dzulhijjah? Dan amalan yang ketiga yang sudah kita sampaikan tiada lain adalah diniatkan Bapak Ibu, yaitu berkurban. Apa? Berkurban yang hanya setahun sekali. Ya. Jangan sampai kita bisa beli handphone, HP-nya juga iPhone, gitu ya, motornya juga NMAX, gitu kan. Ini korban kok enggak, gitu ya. Hasyalillah. Jangan sampai kita mendapatkan ancaman Nabi SAW dari Abu Hurairah, man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki, Allah cukupi beliau dan anak-anaknya cukup rezeki, bahkan dia mempunyai deposito, mempunyai tabungan, ya. Dia orang yang kaya, tabungannya lebih dari 85 gram emas atau senilainya. Orang kaya ini. Apa sabda Nabi? Dan dia enggan berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Anda bayangkan, walaupun hadisnya ada yang mengatakan hadis lemah, begitu ya. Ada seorang bertanya, wa ma lana minal udhiyah ya Rasulullah? Apa yang kita dapat dari pahala berkorban? Rasul bersabda, likulli sufin hasan. Bulu rambut yang kecil itu namanya suf. Hasan itu satu kebaikan dari domba. Berapa juta jumlah bulu domba jemaah? Ya, kalau domba itu lebih ke arah bulu, tapi kalau kambing itu rambut, ya, rambut. Karena kalau rambut itu lebih apa? Lebih keras dan lebih lurus. Kalau domba itu lembut. Ya. Walikulli sya'ratin ya Rasulullah. Bagaimana dengan rambut? Kalau rambut itu berarti kambing. Ya. Maka Rasul bersabda, walikulli sya'ratin hasanatun. Satu rambut pun satu kebaikan. Namun syaitan itu gak pernah ridho menggoda kita agar kita tidak berkorban. Udah keluar iPhone 16e misalnya, itu iklan di mana-mana. Aduh, gak jadi korban lagi, gak jadi korban lagi, jemaah. Yang lain korban sapi, korban kambing, jangan sampai kita korban tusuk sate sama arangnya aja. Nah, ini pahalanya bagaimana? Jadi semangat, jemaah. Setahun sekali. Setahun sekali. Yang ketiga, amalan yang ketiga yang sangat dianjurkan Nabi SAW, yang ketiga, memperbanyak taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 awal Dzulhijjah, banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, memperbanyak bacaan Al-Quran. Targetkan 10 awal Dzulhijjah,
khatam sekali, kalau tidak seharinya 10 juz, 1 juz, jadi 10 hari 10 juz. Ini Masya Allah, jangan seperti hari-hari biasa. Ini hari-hari yang sangat mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Al-Baqarah 202. Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat, surat Al-Hajj. Dan perbanyaklah ingat Allah di hari-hari yang telah Allah tentukan, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Ini jemaah, jangan lupa memperbanyak 5 amalan. Yang pertama apa? Puasa. Yang kedua berhaji dan berumrah. Jangan lupa kurban, memperbanyak takbir, memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak bacaan Al-Quran dan amal yang lainnya, bisa sedekah, bisa. Dan jangan lupa memberi buka puasa Arafah. Ini sangat penting, memberi makan orang-orang yang puasa Arafah. Kenapa? Karena pahalanya sama. Coba jemaah, Nabi SAW beliau bersabda, man afṭara shā'iman kana lahu ajru shā'im ghaira annahu la yunqasu min ajri shā'im syai'an. Seseorang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, dia mendapatkan pahala orang puasa tersebut semuanya. Orang itu puasa 9 hari misalnya, orang itu juga banyak takbir, banyak baca Quran. Nah gitu. Anda yang di kantor kan sibuk dengan kerja dan lain sebagainya, puasa pun hanya Arafah misalnya, kasih tuh orang-orang yang sedang puasa Arafah. Paling mudah di pesantren cuma Anda infak ke pesantren. Insya Allah pesantren itu mewajibkan puasa Arafah. Ada peraturan ya, wajib puasa. Anda sedekah, Anda mendapatkan pahala orang-orang itu yang sedang puasa. Orang itu juga baca Quran, orang itu bertakbir juga. Jadi ghaira annahu la yunqasu min ajri sha'im syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau qadarullah kita kok hari Arafah kok masih nggak puasa, jangan lupa minimal memberi buka bagi orang yang berpuasa, gitu ya. Bagi orang yang berpuasa, ini pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Coba yang Anda berikan puasa berapa? 10 orang, Masya Allah, 20 orang yang Anda kasih iftar buka puasa, pahalanya la haula wala quwwata illa billah, banyak sekali. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan 10 awal Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. 10 awal Dzulhijjah siang harinya lebih utama daripada siang hari 10 terakhir Ramadan. Tapi kita masih santai-santai. Kalau di Saudi itu udah di setel takbir di tempat-tempat umum gitu. Dari tanggal 1 Dzulhijjah kayak kita kayak adzan gitu ya, di setel ya. Pagi sore ada mobil keliling untuk ngingetin ini tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau di kita tanggal 1 Dzulhijjah dangdutan masih rame, karaokean, ngecor, ngebor, nggak ada bedanya. Coba Anda di jalan sama, nggak ada perbedaan antara 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah dengan hari-hari biasa. Ini mari kita perbaiki 10 awal Dzulhijjah dan hari-hari yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah, ada beberapa catatan bagi jamaah yang berniat berkorban pada tahun ini. Yang pertama ya jelas hadisnya dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa seseorang berkorban ya, berniat berkorban dan dia saat masuk 1 Dzulhijjah, jangan memotong kuku rambut orang tersebut sampai binatang korbannya disembelih. Karena kita hukumnya seperti hukum orang yang sedang ihram untuk umrah ataupun untuk haji ya, itu. Dan kenapa? Hikmahnya salah satunya kita tidak boleh motong kuku kita. Para ulama menyatakan agar kuku dan rambut kita pun terselamatkan dari api neraka sampai binatang kurban kita disembelih. Seperti jamaah haji sama mirip. Mereka tidak boleh motong kuku, motong rambut sampai hatta yablughal hadyu mahillah, sampai binatang kurbannya itu sampai tempat penyembelihan sudah disembelih, itu baru boleh potong kuku ataupun rambut yang dikenal dengan tahallul dalam ibadah umrah.
Begitu juga Anda yang sedang berniat untuk kurban, jangan dipotong. Ustadz udah telat, ya hari ini jangan dipotong, biar agak panjang dikit, nanti setelah kurban bisa dipotong. Semoga kuku dan rambut kita tidak disentuh neraka Allah, bahkan tubuh kita, dengan kita tidak memotongnya. Yang kedua jamaah, bagi orang yang berkurban, ini dianjurkan dia yang menyembelih, ya. Jadi Nabi SAW itu duha, beliau itu menyembelih, ya, kabsyaini amlahaini aqranaini wa yada'u rijlahu ala sifahihima wa dhabaha biyadihi. Jadi Nabi SAW itu beliau itu berkorban dengan 2 domba yang putih, yang tanduknya besar, tubuhnya bagus. Rasul menyembelihnya dengan tangannya sendiri, nggak ada yang bantu. Jadi kalau sudah ahli itu nyembelih itu nggak ada. Kalau kita domba yang nyembelih 5, yang megangin 5 orang, kaki dipegangin, kaki depan dipegangin, badan dipegangin, kepalanya dipegangin, 5 orang rame-rame. Nah ini berarti belum pakar gitu. Jadi latihan. Nabi itu menyembelih dengan tangannya sendiri. Nggak ada riwayat Ali bin Abi Thalib megang kakinya, ini Abu Hurairah megang buntutnya, nggak ada. Rasul sendiri. Rasul meletakkan lututnya ke leher dombanya dan Rasul menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini Nabi SAW. Nabi Ibrahim pun menyembelih Ismail dengan tangannya sendiri. Kemudian Allah ganti wa fadainahu bidzibhin azim, surah As-Saffat. Allah ganti dengan sembelihan yang agung. Jadi Nabi Ibrahim pun menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini, jadi jangan kita menjadi penakut, Pak. Ada tetangga itu ayamnya ketabrak, badannya gede, saya nggak berani motong ayam. Ya Allah, ayamnya nggak berani motong, apalagi domba, apalagi sapi, apalagi motong musuh. Orang kafir kan manusia yang menjadi musuh. Bagaimana? Kita nggak ada syaja'ah, keberanian. Ya. Ada di antara bapak ibu yang nggak berani motong ayam. Bapak-bapak ada yang nggak berani motong ayam, latihan Pak. Ya. Motong domba tahun ini, latihan. Lihat YouTube atau gabung ke apa itu Juleha, juru sembelih halal itu ada kan, ada pelatihannya. Latihan juga. Kalau Anda berkurban, Anda nyembelih sendiri, diusahakan. Ustaz nggak berani ya, kalau udah nggak berani, diserahkan kepada ahlinya, gitu ya. Namun ahlinya pun orang nyembelih ini harus muslim, aqil, baligh, adil. Adil itu artinya orang yang taat kepada Allah. Karena ada jagal-jagal ini yang kadang nggak sholat. Yang penting diundang, kalau di Jakarta kan diundang, jangan dicek dulu dia sholat atau tidak. Mana jamaah Kalibata? Yang mana? Karena saya pas khutbah di Kalibata 2024 kemarin, itu kita khutbah. Ini juru sembelih, julehanya itu nggak sholat, pada nungguin sapi. Ya Allah, ini kifal. Nggak sholat Idul Adha. Padahal fasholli li rabbika wanhar, sholat dulu baru apa? Kurban. Sholat itu syarat utama. Ya. Bahkan jemaah tidak sah. Ya. Perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan la yahillu dzabihatu tarikus shalah amdan wa inadan. Sesungguhnya tidak halal sembelihan orang yang nggak sholat walaupun dia ngaku Islam. Nggak sah itu. Nggak sah jemaah. Jadi jagal itu harus orang yang sholat. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, an Jabir bin Abdillah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Membeda kita dan orang kafir itu ya bab sholat. Kalau dia sudah nggak sholat, tidak sah itu sembelihannya. Sholat wajib maksudnya. Sholat 5 waktu nggak sholat. Sholatnya hanya Jumat aja. Ada yang sholatnya Idul Fitri saja. Itu jadi jagal. Ini nggak boleh cuma. Harus siapa? Harus orang yang adil, orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini cuma. Karena ada kadang-kadang orang yang jagal ini ngundang saja, yang penting diundang ke masjid. Dia nggak paham agama,
penting jago moto tapi nggak sholat, Allah, kalau nggak sholat tidak sah sembelihannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sedikit kita membahas tentang apa? Penyembelihan, ya. Jadi singkatnya saja, Bapak Ibu kalau mau membeli domba ataupun kambing ataupun sapi, ya, kalau maiz atau kambing itu usianya 1 tahun minimal. Adapun kabsh itu domba, itu 6 bulan itu boleh. Yang sudah berganti gigi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat ada domba kecil itu giginya masih gigi susu. Tapi kalau udah yang tanggal 1 itu baru boleh disembelih. Begitu sapi. Sapi itu tanggal giginya menjadi gigi susu, menjadi gigi dewasa, itu ada bekas ompong, ompong dia. Kemudian giginya yang dewasa itu berbeda. Gigi susu itu gede-gede gitu kalau sapi. Tapi kalau gigi dewasa malah yang rapi, gede. Yang kecil-kecil itu gigi dewasa. Jadi kalau sapi 2 tahun, domba 6 bulan minimal itu ya. Kalau kambing 1 tahun, adapun unta 4 tahun usianya. Kalau unta nggak perlu kita bahas. Jadi Bapak Ibu ketika mau membeli domba atau membeli sapi atau membeli kambing, itu harus tanya, ini usianya berapa? Ini usianya berapa? Jangan sampai kalau kambing di bawah 1 tahun, khawatir tidak sah. Atau domba kurang dari 6 bulan, ini maka tidak sah. Terus sapi ini yang banyak masalah, karena sapi itu sekarang usia setahun itu gede-gede, limosin, ya itu cepat gede. Itu kurang dari 2 tahun udah seolah besar sekali. Ini perlu diperiksa, dan cara meriksanya lewat giginya. Ini ya, ada di YouTube, lihat bagaimana ciri gigi sapi yang tanggal. Jangan sampai Anda salah pilih. Walaupun usia badan gede, tapi rupanya usianya masih muda. Karena dilihat dari umurnya. Kalau sapi minimal 2 tahun ini cuma. Ya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Rasul bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Wa idza qaltatum fa'asinu kitlah. Kalau kalian harus membunuh musuh Anda ketika perang, bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi Nabi SAW itu pernah memarahi sahabat yang membunuh musuhnya, yang musuhnya itu hampir membunuh dia, yang akhirnya musuhnya itu muthlah itu dipotong-potong. Maka Rasul marah, nggak boleh, ya. Jadi perang pun ada aturannya. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Begitu ketika kalian akan menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelihnya. Wal yuhid ahadakum syafratahu. Maka di antara salah satu kalian menajamkan pisaunya setajam-tajamnya. Wal yurih dzabihatahu. Dan yang kedua, tenangkanlah binatang korbannya. Dari hadis ini yang paling penting yang satu yaitu kalau kalian mau menyembelih binatang kurban, menyembelihlah dengan yang terbaik. Yang pertama, pergunakan pisau yang setajam-tajamnya, ya. Karena ada beberapa kasus ini memotong domba atau sapi, itu motongnya berkali-kali, gak hati-hati Pak. Ya, jadi udah di sini masih belum kepotong, sini rupanya pisaunya nggak tajam. Belilah bohler K 1110 Pak, bagus itu, tajam itu ya. Bisa 3 sapi nggak perlu ngasah lagi. Kalau domba 56 itu lancar, ya. Atau yang Jerman itu kan tajam sekali. Buatan Cibatu, Sukabumi sudah bagus. Ini bagus, yang tajam, ya. Karena jangan sampai menyakiti apa? Sapi itu. Ya, yang terbaik sekali motong terpotong 3-tiganya. Ada al-hilqum, tenggorokan, itu 1. Al-mari, tempat angin. Hulqum itu tempat makan, ini harus terpotong. Kalau sapi kan gede. Ini namanya hilqum, ini wajib terpotong. Yang kedua mari itu tempat hidung, keluarnya namanya udara, namanya mari. Wal wadijan itu kedua urat kanan dan kiri.
Jadi ada 4, ini harus kepotong menurut mazhab Imam Syafi'i. Pertama hulqum, tempat keluarnya makanan. Yang kedua al-mari, yaitu tempat masuknya udara. Yang ketiga dan keempat namanya al-wadijan, 2 urat kanan dan kiri yang besar. Ini harus terpotong. Ini pendapat Imam Syafi'i, 4-4-nya harus terpotong. Adapun Al-Malikiyah, Malikiyah cukup 3. Hulqum wal wadijan dunal mari. Boleh tenggorokan saja, wadijan, marinya enggak. Karena mari ini berada di belakang. Ya. Untuk udara binatang itu ada saluran tersendiri yang kecil yang berada di belakangnya kerongkongan ini. Ini kadang enggak kepotong. Tapi kalau wadijan, urat kanan kiri wajib. Nih jemaah. Adapun Syafi'i wal Hanabilah, 4-4-nya harus terpotong. Ya, 4-4-nya harus terpotong. Hulqum, mari, al-wadijan harus terpotong semuanya. Sekali tebas, atau 2 kali lah. Belum. Jangan kosok. Aduh Pak, masaknya sapinya Pak. Sapinya biasanya gulung koming Pak. Jadi bahkan ada sapi yang diponcit gitu, dipotong. Wah, dikiranya udah mati. Lari lagi lah. Ini penyiksaan jemaah. Penyiksaan. Wal yuhid ahadukum syafratahu, maka pergunakan pisau yang paling tajam. Wal yurih dhabihatahu, dan buat binatang itu tenang. Jadi membuat binatang tenang itu ada beberapa hal. Yang pertama, Rasul itu melarang. Ada seseorang membawa pisau untuk menyembelih, terus mengasah di depan dombanya. Ini dilarang, keras oleh Nabi. Karena ada jagal-jagal tuh bawa pisau kemana-mana. Yo, dombanya stres Pak. Iya nggak, stres. Anda mau disunat aja dulu pakai suntikan, ngeliatin suntikan udah stres. Waduh, mau disuntik ini kan, takut ya. Jadi dilarang oleh Nabi SAW. Rasul melihat ada seorang bawa pisau sambil diasah di depan binatangnya. Rasul bersabda, halla hadatta qabla, kok enggak Anda tajamkan tadi, kok sekarang? Ini dilarang oleh Nabi SAW. Atumita mautat, kamu ini mau membunuh domba itu berkali-kali karena dia stres. Jadi membuat binatang itu menjadi senang. Yang pertama, jangan memperlihatkan pisau golok di depan binatang yang mau disembelih atau binatang yang lainnya, tidak boleh. Jadi yang pertama harus disampaikan. Kalau bapak ibu kan besok insya Allah jadi panitia ya, minimal penonton lah, ngasih tahu Pak, jangan ngeliatin pisaunya, kasihan. Yang kedua, jangan menyembelih binatang kurban di dekat binatang kurban yang lain. Ini juga diancam oleh Nabi, hadisnya panjang. Ada jemaah, ini sapi disembelih, sapi yang lainnya ngeliatin, temennya disembelih, wah Pak, iya Pak, perasaan kita gimana gitu kan ya? Perasaan kita, waduh, sapinya pada stres Pak, dombanya teriak-teriak akhirnya. Ini dilarang Nabi SAW. Sambil habis ada sapi di kampung tetangga itu nyembelihnya kayak gitu, diceritain sama orang. Satu sapinya itu pingsan Pak, lemes dia, dibangunin nggak mau karena temannya disembelih. Dilihat sama dia, ya Allah gitu. Mungkin sapi juga punya perasaan. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kalau para sahabat yang lain mengatakan hatta la yasma'u, kalau bisa tidak mendengar haur. Haur itu sapi itu haur namanya. Haur itu bunyi. Gitu kan, kalau disembelih gitu ya. Diusahakan jangan sampai dengar Pak. Artinya buat lokasi lain. Jadi ini untuk penyembelihan binatang yang mau disembelih di sono. Jadi didatengin satu, disembelih satu, ditutup Pak, pakai terpal atau pakai apa, jangan sampai kelihatan. Sudah mati ditutup, datengin sapi kedua, jangan dibuka. Apalagi jaraknya cuma 2 meter. Wah, ini penyiksaan Pak. Dibenci oleh Nabi SAW, dilarang oleh Nabi SAW. Kalau qadarullah ruangannya sempit, ya,
Maka jemaah, caranya bagaimana agar sapi kita itu tenang, ya. Sapi yang mau disembelih tenang, ditutup agar tidak melihat pisau yang kita bawa. Caranya apa jemaah? Allah membuat bagi hewan binatang kurban itu telinga, dan telinga sapi itu pasti menutupi apa? Matanya. Jadi Anda tutup begini. Di zaman Nabi kan nggak ada kain, susah nyari. Jadi para sahabat telinga, gitu jemaah, ditutupkan, sapinya dielus-elus, tidur, Pak. Nah, sering kita praktek beli sapi biar sapinya tenang. Kan mau ngambrukin dia kejut, agak marah dulu ya, ditidurin, dipijetin, gitu, Pak. Ya baca apa ya, zikir pada Allah, ya. Minta pada Allah agar ditenangkan sapinya, agar lebih tenang. Cara selanjutnya, telinganya menutupi matanya, tidur Pak sapi itu. Jadi ketika disembelih dia tidur Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidur aja, meninggal loh Pak, gampang. Jadi begitu. Itu domba juga ditutup matanya dengan telinganya. Kalau nggak ada nyari apa? Kain Pak. Wal yurih dzabihata, maka senangkanlah, buat tenang binatang kurban. Jadi catatan bagi para panitia yang mau menyembelih, yang pertama jemaah, jangan perlihatkan pisaunya. Yang kedua jemaah, jauhkan binatang yang mau disembelih dengan binatang yang belum disembelih, sampai kalau bisa nggak melihat dan mendengar suara. Ya. Yang ketiga, tutup matanya agar tidak melihat pisau kita. Ada yang menyembelih, sapinya udah menggeletak gitu Pak, dia kiainya doa lama, pisaunya ditaruh di sini Pak, sapinya ngeliatin, kasihan itu Pak. Itu ada doanya lama kan, di kampung-kampung doa zikir dulu, pisaunya udah di sini Pak, sapinya gini Pak, kecet-kecet sampai di celana, oh sapinya, lalu takut duluan, pipis wow, baru Pak. Memang bener itu, kenyataan anak saya gagal sunat itu kenapa? Karena dia melihat temannya disunat, nggak dikasih tutupnya nggak kelihatan dikit, wah kejar Pak, masuk mobil nggak jadi sunat Pak. Itu begitu juga korban. Ya, jangan sampai melihat apa? Binatang kita yang mau disembelih di kurban. Ini singkatnya ya. Kemudian catatan selanjutnya jemaah, untuk kulit jangan sampai dijual belikan. Penting ini, penting sekali kulit ini. Nabi SAW beliau bersabda, hadis yang sangat masyhur, man ba'a jildal udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa seseorang menjual kulit binatang kurbannya, fala udhiyatalah, maka tidak sah sembelihannya. Tidak boleh jemaah. Ustaz panitia, Ustaz, kita jual kulitnya untuk beli kresek, beli kantong, boleh nggak Ustaz? Jawabannya tetap tidak boleh. Pendapat yang kuat tidak boleh. Jadi untuk kresek, untuk jagal, itu tidak boleh mengupah dengan kulitnya. Terus bagaimana Ustaz pemanfaat kulitnya? Ya sudah, pemanfaat kulitnya kasih saja ke siapapun yang mengolah. Kalau numpuk Ustaz, ya sudah kasih, panggil orang Garut, nanti diambil, dijemput itu. Gak boleh dijual jemaah. Ustaz ada orang Garut nih bawa mobil nih, ngeliling satu domba 25 kulitnya, kalau sapi bisa 300.000. Lumayan Ustaz, buat tambah-tambah beli tenda. Gak boleh jemaah. Ini sabda Nabi SAW. Secara logika kan panitia kalau kasih tahu logika kita Ustaz, beli buat beli ini juga nggak boleh jemaah. Kecuali kulit itu sudah diserahkan ke fakir miskin, kemudian fakir miskin yang nggak bisa ngolah, ditukar beras, ditukar minyak, ditukar daging sama temennya, ini hak dia. Tapi kalau selama masih panitia ataupun orang yang berkurban, kadang kan kerjasama, Pak nanti izin Pak, kulitnya saya jual. Terus pengkorbannya ngomong, sama-sama awam, iya nggak apa-apa. Udah ridho dua-duanya, dianggap boleh. Nggak boleh cuma, tetap nggak boleh, ini melanggar perintah Nabi SAW. Yang kedua yang penting, Rasulullah berpesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu,
ya Ali alla yu'tiyal jazara syai'an minal udhiyah. Wahai Ali, jangan engkau membayar dengan binatang kurban sedikit pun kepada jagal. Ini nggak boleh. Bayar jagal dengan apa? Daging kurban. Ini tidak boleh. Misalnya jagal itu 1 juta. Kita hanya punya uang 500 ribunya lagi ditukar kepala, atau jagalnya minta paha, atau jagalnya minta apa, endoknya itu kadang-kadang ya. Endok itu minta juga kadang-kadang sebagai upah. Allah dilarang oleh Nabi SAW. Ini pesan Nabi kepada siapa? Menantu beliau Ali bin Abi Thalib, karena beliau itu ketua panitia kurbannya Nabi. Alla yu'tiyal jazaru syai'an minal udhiyah. Wa Ali, jangan engkau membayar kepada jagal apapun dari binatang kurban, mau kulitnya, mau kepalanya, tidak boleh. Ya kalau jagal itu siapkan, jadi ada uang khusus untuk apa? Jagal. Paham jemaah? Ini karena sering terjadi di masyarakat, yaitu apa? Membayar jagal dengan bagian tertentu dari binatang kurban. Kalau hadiah tidak apa-apa, beda ya. Kalau upah itu misalnya 1 juta, kita punya uangnya 800, 200 ribu dengan daging. Tapi kalau hadiah, kita sudah kasih 500 ribu, terus kita kasih lagi hadiah. Hadiah itu di luar upah, itu boleh. Itu hukumnya boleh, jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Itu hal-hal penting yang berkaitan dengan apa? Kurban. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Nafi' anna Ammar kana yaqra'u ayyakula dhabihah yadbahu li ghairil qiblah. Jadi selanjutnya itu adalah menyembelih itu disunahkan menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Karena ada yang mungkin awam atau baru sekali, atau sapinya susah dibelokin, akhirnya tidak menghadap ke kiblat, maka qala Malik inna hadza syaratan walakin minal mustahabbat. Ini syarat tapi tidak menjadi binatang itu jadi haram, tidak. Tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, dan hukumnya tetap sah tapi tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jemaah sedikit tentang kurban. Semoga kita semuanya diberikan harta yang halal, yang barokah, sehingga kita bisa berkurban, tanda cinta kita kepada sesama dan tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, silakan Mas Renaldi, Infra 3. Misal kalau ahlul kurbannya minta bagian tertentu dari kurbannya, itu boleh? Khair. Misalnya sahibul kurban, pemilik kurban. Misalnya dia meminta bagian tertentu, boleh atau tidak? Hukumnya boleh, selama tidak melebihi sepertiga bagian. Dalam fikih ya, bukan hadis Nabi SAW. Jadi binatang kurban itu boleh dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk orang yang berkurban, karena yang berkurban itu dianjurkan untuk memakan kurbannya. Jadi Nabi SAW itu ketika Idul Kurban, ingat-ingat Rasul itu tidak makan, kecuali makannya itu dengan binatang yang disembelih. Artinya apa? Agar prosesnya cepat. Jadi kita ketika nanti Idul Adha disunahkan puasa sebentar itu ya. Puasa dari subuh, kita nggak makan nggak minum, kemudian sampai sholat Id, kemudian berkorban, kemudian apa? Makan sembelihan kita. Dianjurkan kita itu makannya dengan sembelihan kurban kita. Tapi Anda minum boleh minum ya. Bukan puasa nggak makan nggak minum, karena kita lagi nyembelih kan haus. Jadi ada yang memaknai nggak makan nggak minum benar-benar puasa. Tidak. Boleh Anda minum, tapi dianjurkan minum saja atau kurma saja biar punya kekuatan. Tapi agar kita menikmati makanan domba kita, Nabi itu nggak makan nggak minum sampai memakan hewan kurban beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dianjurkan kita makan kurban kita, gitu ya. Sepertiga boleh untuk kita, sepertiga itu untuk fakir miskin wajib, sepertiga itu hadiah. Hadiah itu bisa Anda berikan ke bos Anda, ke teman Anda yang kaya, itu boleh. Dan sepertiga lagi boleh untuk sahibul kurban, jelas boleh, jelas
boleh. Misalnya saya pengen kepalanya, yang penting jangan separuh. Dombanya kecil udah separuh, ini melebihi sodako ini, maksimal sepertiga. Anda boleh mengambilnya, mau jeruan, mau apapun, tafadhol. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan lagi jemaah? Tafadhol Bapak. Yang kurban saya wajib. Yang potong saya. Yang nyesetin orang lain. Saya hadiahkan kulitnya kepada orang yang nyesetin. Boleh. Baik. Pak. Orang itu jual lagi ke orang lain. Saya nggak tahu. Baik. Dengan Pak siapa Pak? Taruh ya. Pak Nevil, barakallahu fiik Pak Nevil. Nah, bagaimana dengan hadiah kulit kepada orang yang nyeset? Selama itu sifatnya hadiah, bukan upah, boleh. Tapi kalau Pak sesetin ini upahnya kulitnya, oh ini tidak boleh. Karena kurban itu sudah untuk Allah, nggak boleh lagi untuk jual beli. Terus sudah Bapak kasih ke orang itu, yang tadi hadiah nih Pak. Oh, alhamdulillah. Kalau hadiah terus hadiahnya dijual, itu hak dia karena sudah Anda berikan hak dia, haknya. Sebagaimana Anda Bapak memberikan ke fakir miskin kulit, dia nggak bisa ngolah, tapi nggak punya beras, akhirnya ditukar beras di warung, itu boleh. Tapi kalau Anda yang menjual ataupun panitia yang menjual, itu jelas dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, catatan selanjutnya sedikit, bahwasanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dohan rojulun, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seseorang berkorban anhu, untuk dirinya, wa an ahli baiti, dan dia niatkan untuk semua keluarganya. Ini sunnahnya. Jadi misalnya Pak siapa namanya? Pak Nevil berkorban, ya Allah saya berkorban ani untukku, wan ahli baiti untuk keluargaku, diniatkan bapakku, ibuku, mertuaku gitu. Monggo silakan. Bukan digilir sunnahnya itu. Bukan hari ini Pak Nevil, besok istrinya, tahun depan anaknya, tahun besok anaknya 5 tahun mutar. Tapi sunnahnya siapa? Kepala rumah tangga diniatkan untuk siapa? Keluarga besarnya, agar semuanya mendapatkan pahala. Bukan personality setiap tahun. Ini hal baru. Tapi di zaman Nabi Anda baca hadisnya, karena rajul fi ahdi Rasulillah adalah seorang laki-laki kepala rumah tangga di zaman Rasulullah SAW, doha anhu, dia berkorban diniatkan untuk dirinya, wa an ahli, dan dia niatkan untuk orang-orang yang ada dalam nafkah keluarganya. Jadi begitu. Bukan giliran per tahun. Oh, anak saya yang pertama tahun ini namanya Hafiz. Ini orang. Besoknya anak kedua udah belum Mas Hafiz. Alhamdulillah. Besok ketiga. Wah. Jadi enggak diniatkan untuk semuanya. Yang berkorban Mas Hafiznya diniatkan untuk istrinya, anaknya, ibunya juga diniatkan, ya Allah, untuk ibuku. Nah, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi karena waktu juga yang memisahkan kita, akhirul kalam, jangan lupa nanti malam sahur, kemudian berpuasa Arafah. Semoga Allah mengampuni dosa kita yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.